Assalamualaikum, hola hola, welcome to English class with me, Miss Dwi. Yay, kembali lagi dengan Miss Dwi tentunya with new video and new material. As you can see on the title in this video, kita akan ngebahas tentang describing people, things, and places. By the way, kamu tahu nggak sih caranya menggambarkan seseorang berdasarkan ciri-cirinya? For example, Miss mau menggambarkan Lisa Blackpink, si cantik dari Thailand ini. Lisa is a gorgeous girl. She has cute smile and bright eyes. She's super pretty and talented. Nah, yang tadi Miss sebutkan itu adalah salah satu contoh dari describing people loh. Teman-teman udah bisa belum mendeskripsikan seseorang berdasarkan ciri-cirinya? Kalau belum, langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Teks yang akan kita bahas ini namanya adalah descriptive text. Fungsinya atau social functionnya adalah to introduce, identify, and explain someone or something. Intinya adalah teks ini digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan seseorang maupun sesuatu, ya. Dan fokus kita pada pembelajaran kali ini adalah describing people and places, alias menggambarkan seseorang ataupun tempat. Nah, di descriptive text ini, grammar atau tata bahasa yang akan kita bahas ada nouns, adjectives, verb to be, and has or have. Bahasan kita lumayan nih. Langsung aja yuk kita ke slide selanjutnya. Nouns. Teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa itu nouns? Jika kita terjemahkan, nouns artinya adalah kata benda. Kata benda? Kayak apa, Miss? Okay, I'll give you the example. First, kita ke example pertama. Nouns bisa berupa mother, doctor, teacher, friend, idol. Nouns itu bisa bentuknya adalah manusia, ya. Bisa ayah kamu, mama kamu, adik kamu, tukang sayur, tukang beca, mau itu dokter, teacher, itu termasuk dalam nouns. And then the second example, they are cat, flowers, palm tree, rabbit, pet, and piano. So, nouns juga bisa termasuk ke dalam makhluk hidup, ya. Seperti animals, and then trees, bisa pohon-pohon, tumbuhan, binatang, ya. Itu juga termasuk ke dalam nouns. Lalu ada house, school, books, classroom, car, bicycle, and bag. Benda-benda mati pun juga termasuk ke dalam nouns, ya. Bisa nggak kalian temukan contoh-contoh lainnya? Banyak loh. Mungkin aja yang sekarang kalian pegang. Phone, itu juga termasuk ke dalam nouns. Atau mungkin uniform yang sedang kalian pakai juga termasuk ke dalam nouns. Jadi tolong simpulkan sendiri apa sih kira-kira nouns itu. The second one is adjectives. Adjectives jika kita translate itu artinya adalah kata sifat. Kata sifat kayak apa sih? Gini contohnya Miss kasih tahu ya. Di sini ada salah satu ilustrasi my cat. Oh, berarti Miss mau menggambarkan kucing Miss, ya. This is Robin. Oke, namanya Robin. Robin is my cat. Ya, betul. Robin adalah kucing saya. He's lovely. He's adorable. He's small. He's cute and smart. And he's playful. Nah, kata-kata yang Miss tandai barusan, yang bagian ini adalah adjective alias kata sifat.
sifat-sifat si Robin ini, ternyata Robin itu lovely, ya, menggemaskan, adorable, small. Si Robin ini ternyata dia kecil, lalu he's cute, smart, ya, imut, pintar, dan sangat ceria. Jadi adjectives itu adalah sifat-sifat yang ada pada benda maupun orang yang mau kita gambarkan. Contoh, Miss Dwi ini orangnya playful. Oke. Selain playful, Miss juga orangnya ini kind, alias baik, ya. Miss juga orangnya smart, pintar. Nah, itu sifat-sifat itu disebut sebagai adjectives, ya. Teman-teman, tolong cari tahu lagi, ada banyak sekali, there are a lot of adjectives out there yang bisa kalian cari, mau itu di kamus ataupun di buku-buku bacaan berbahasa Inggris. Ketika kita mau menjelaskan kata sifat, kita ini membutuhkan to be, ya. To be-nya itu bisa is, am, are, tergantung dengan objeknya atau tergantung dengan subjeknya. Contohnya di sini, Robin is a calm cat. Robin itu kucing yang tenang. Nah, sifatnya si Robin ini kan tenang. Maka ketika kita mau menjelaskan kata sifatnya si Robin, kita membutuhkan to be. Nah, to be-nya apa? Kita lihat dulu. Robin di sini jumlahnya 1. Maka menggunakan is. Ingat, jika subjeknya 1, maka menggunakan is. Contoh lainnya, Roman is a playful cat. Lagi-lagi menggunakan is. Kenapa? Karena Roman hanya sendiri, alias 1, menggunakannya is. Beda ketika Roman and Robin atau Robin and Roman are cute cats. Kenapa menggunakan are? Sebab di sini subjeknya ada 2, alias lebih dari 1. Maka menggunakan to be, are. Jadi bisa kita simpulkan, is itu ketika subjeknya singular, alias 1. Tapi are digunakan ketika subjeknya plural, alias lebih dari 1. Contoh, Miss Dwi is a smart teacher. Miss Dwi karena 1 orang, maka menggunakan is. Tapi ketika Miss bilang Miss Dwi and Miss Sinta are smart teachers, Miss menggunakan are. Kenapa? Karena teachernya ada 2, Miss Dwi dan Miss Sinta. Seperti itu. Nah, grammar selanjutnya adalah verb has or have. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu mempunyai, tapi penggunaannya berbeda. Has digunakan ketika subjeknya itu she, he, it, atau subjek-subjek yang berjumlah hanya 1. Sedangkan have digunakan ketika subjeknya itu adalah I, you, we, they. Nah, ataupun subjek-subjek dengan jumlah yang lebih dari 1. Langsung aja kita lihat contohnya. Robin has gray fur. Roman has orange white fur. Robin and Roman have short fur. Nah, ternyata ada yang pakai has dan ada yang pakai have. Kita lihat, Robin dan Roman di sini jumlahnya 1. Maka dia menggunakan has. Ya, di kalimat pertama yang dijelaskan hanya Robin yang mempunyai bulu berwarna abu-abu, maka dia menggunakan has. Di kalimat kedua yang dijelaskan adalah si Roman yang mempunyai bulu orange putih, maka menggunakan has. Di kalimat ketiga ternyata dijelaskannya itu Robin dan Roman,
berdua alias lebih dari satu, maka menggunakan have. Artinya sih sama aja, mempunyai, tapi beda penggunaannya. Ketika subjeknya lebih dari satu, maka menggunakan have. Kalau subjeknya hanya satu, maka menggunakan has. Oke, sampai sini semoga paham ya. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, ini ada blank space. Ada beberapa tempat-tempat kosong yang harus kita isi menggunakan is, am, are, atau menggunakan has or have. Kita bahas bareng-bareng yuk. This blah 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 monument national or well known as Monas. Kira-kira pakai apa ya? Ya, betul. This is monument national or well known as Monas. Ini adalah monumen nasional atau lebih dikenal sebagai Monas. It blah 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 located in central Jakarta. Ya, betul sekali. It is located in central Jakarta. Ini berlokasi di Jakarta Pusat. Monas blah 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 a peak which is coated by 24 karat of gold. Monas blah 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 puncak yang ditutupi oleh emas 24 karat, dilapisi oleh emas 24 karat. Betul sekali, mempunyai alias has. Monas has a peak which is coated by 24 karat of gold. Terakhir, Monas blah 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 one of the famous icons in Jakarta. Ya, betul sekali. Monas is one of the famous icons in Jakarta. Monas adalah salah satu ikon terkenal di Jakarta. Kira-kira ada teman-teman yang benar semua nggak menjawab pertanyaannya? Selamat jika kalian berhasil ya, congratulations. Untuk yang belum berhasil, coba deh dilihat lagi videonya dan dipahami lagi penggunaan to be dan penggunaan has or have. Oke, students, segitu aja penjelasan dari Miss Dwi kali ini tentang descriptive text. Silakan kalian boleh ulang-ulang kembali videonya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mantap lagi. Oke, segitu saja dari Miss. Thank you so much for watching my video. We'll see you next week. Bye. Assalamualaikum.